Asia Tengah, 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 Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Nah, itu kita bikin kebun bibit benih semai KBS. Itu tetap kita kerjasama Kementerian, KPH dengan Unhalu. Itu kita tanam itu tanaman wola. Tapi kalau di Bau-Bau pasti ALT itu lagi, ALT lagi. Iya, menjaga sanitasi dari sarana prasarana dia menjual, menangkap. Kan kita ngambil juga di pelabuhan. Banget. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbawolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. KPH Unit 5 Wakontim bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembangkan 2.300 bibit kayu wola di kebun benih semai atau KBS di kawasan hutan di Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau. Ikan di wilayah kerja SKIPM Bau-Bau masih aman dari kandungan bahan berbahaya seperti formalin. Sayangnya kebersihan pasar ikan menjadi sorotan dan patut menjadi atensi pedagang dan pemerintah daerah. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 24 Mei 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. KPH Unit 5 Wakonti bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembangkan 2.300 bibit kayu wola di kebun benih semai atau KBS di kawasan hutan di Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Nah, itu kita bikin kebun bibit benih semai KBS. Itu tetap kita kerjasama Kementerian, KPH dengan Unhalu. Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Unit 5 Wakonti Kota Bau-Bau bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lingkungan Hidup BPDAS LH Sampara Sulawesi Tenggara dan Universitas Haluoleo Kendari membuat kebun benih semai KBS di kawasan hutan di Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau. Di atas tanah seluas 5 hektar itu telah ditanamkan sekira 2.300 bibit kayu wola atau biti unggulan. Kepala KPH Unit 5 Wakonti Laude Rahmat Salim menyebutkan bibit kayu wola yang ditanam di kebun benih semai tersebut berasal dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara yang nantinya akan menjadi tempat percontohan sekaligus tempat penelitian. Nah, itu kita bikin kebun bibit benih semai KBS. Itu tetap kita kerjasama Kementerian, KPH dengan Unhalu. Itu kita tanam itu tanaman wola, satu Sulawesi Tenggara di situ dijadikan percontohan. Iya, luasnya yang di situ 5 hektar. Itu bibitnya ada dari Buton Selatan, dari Buton Tengah, dari Konawe. Pokoknya satu Sulawesi Tenggara ini bibit-bibit unggul jenis wola biti. Nah, kita coba kembangkan di sini. Sampai penelitian dia jadi sumber benih. Sudah terdata itu bahwa tanaman ini dari ini, maksudnya dari kabupaten ini, kita sudah ada semua itu datanya di kita. Jadi kita tahu, oh ini tanaman Buton Selatan ini atau dari Buteng ini. Sementara itu, Polhut KPH Unit 5 Wakonti Sugi menyebutkan untuk saat ini pemeliharaan bibit yang masih berusia sangat muda itu dibantu langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melalui BPDAS LH Sampara. Namun setelah 5 tahun pemeliharaannya akan diserahkan kepada KPH Unit 5 Wakonti sebagai pengelola kawasan hutan yang berada di Kelurahan Kaisabu Baru tersebut. Jadi untuk sementara itu Pak, mungkin masih banyak rumput jaka itu karena kita masih menunggu dari PT Pusat, khususnya dalam hal ini BPDAS untuk biaya pemeliharaannya. Tahun ini dia misalnya ini ada pemeliharaan rencana mau dibersihkan. KPH memprediksi jika semua pohon tersebut tumbuh subur, maka ke depan kawasan tersebut akan menjadi tempat wisata sekaligus tempat penelitian baru di Kota Bau-Bau dengan pemandangan yang menyejukkan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, ikan di wilayah kerja SKIPM Bau-Bau masih aman dari kandungan bahan berbahaya seperti formalin. Sayangnya kebersihan pasar ikan menjadi sorotan dan patut menjadi atensi pedagang dan pemerintah daerah. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya.
Hasil uji laboratorium terhadap kandungan ikan yang biasa dikonsumsi masyarakat di Kota Bau-Bau dan sekitarnya di wilayah kerja SKIPM Bau-Bau terlapor aman dari bahan berbahaya seperti formalin. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau, Yuni Irawati Wijaya menyatakan, hasil intensifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan domestik di sejumlah pasar tradisional di Kota Bau-Bau dan Buton secara terjadwal sepanjang tahun 2023 belum ditemukan ikan mengandung formalin maupun penyakit ikan karantina seperti kandungan virus maupun jamur pada ikan. Sayangnya, kata Yuni, sanitasi pasar ikan di Bau-Bau masih cukup rendah berdasarkan pemeriksaan kandungan angka lempeng total atau ALT yang melebihi ambang batas. Keberadaan ALT pada ikan ini mengindikasikan sanitasi atau kebersihan sarana dan prasarana di pasar yang cukup rendah. Hal itu, kata Yuni, membutuhkan kesadaran para pedagang ikan serta pemerintah daerah. Artinya ini. Tapi kalau di Bau-Bau pasti ALT itu lagi, ALT lagi. Iya, menjaga sanitasi dari sarana prasarana dia menjual, menangkap, kan kita ngambil juga di pelabuhan, Mbak. Mbak lihat sendiri kayak apa di kapal-kapal pelabuhan gitu kan. Dan itu tidak bisa dibohongi kalau sudah masuk lab. Yang pertama kebersihan kan kita aja takutnya ini. Tapi kalau selama pengolahannya benar, ini yang benar tidak apa-apa sih. Lanjut Yuni, ikan yang mengandung ALT tidak berdampak pada kesehatan, namun kandungan gizi ikan tersebut cenderung berkurang, apalagi pemerintah daerah tengah gencar menurunkan angka stunting. Yuni menjelaskan menaruh ikan tanpa alas dapat menyebabkan ikan mudah kemasukan bakteri yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Begitupun saat berjualan sangat tidak direkomendasikan menaruh ikan di wadah berkarat. Ia menilai kualitas ikan di Kepulauan Buton sangat bagus dan berkualitas ekspor, begitupun dengan perairannya. Untuk itu diharapkan para pedagang ikan memanfaatkan potensi tersebut dengan menjual ikan berkualitas dan higienis dengan memperhatikan kebersihan atau sanitasi sarana prasarana termasuk lingkungan. Sejak 4 tahun terakhir SKIPM Bau-Bau belum menemukan produk perikanan di wilayah kerjanya mengandung formalin. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Densus 88 anti teror terus berkomitmen dalam melawan paham dan aksi terorisme sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perwira Satgaswil Densus 88 anti teror Sulawesi Tenggara, Ibda Rahmat Ode mengatakan sebagai unsur pelaksanaan tugas pokok di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme, Densus 88 anti teror terus berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, masyarakat, dan media untuk berperan aktif dalam menanggulangi radikalisme, terorisme, dan juga keikutsertaan seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk memberikan pengaruh positif terhadap proses penanggulangan terorisme di Indonesia. Menurutnya hal ini terbukti ampuh karena sepanjang tahun 2023 tidak ada satupun serangan terorisme yang terjadi di Indonesia. Bahkan dikatakan sebagai prestasi yang luar biasa dan juga menjadi perhatian dunia internasional. Disebutkan aksi terorisme di Indonesia terus menurun sejak tahun 2018, di mana hanya terdapat 19 kasus, pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 11 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 6 kasus dan 2 kasus pada tahun 2022. Sementara untuk penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme, angkanya juga terus menurun. Pada tahun 2021 terdapat 370 penegak hukum, kemudian pada tahun 2022 terdapat 248 penegakan hukum dan 104 penegakan hukum pada tahun 2023. Ibda Rahmat Ode mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap waspada dengan ancaman radikalisme dan terorisme. Saudara, berikut kita dengarkan mini feature mengenai Nenek Hasina yang berhasil menunaikan haji berkat keikhlasan mengajar ngaji selama puluhan tahun. Bersama reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani, melaporkan. Dalam berhenti jangan makan. Sang Pencipta menjadi saksi kegigihan Hasina, lansia berusia 71 tahun asal Kota Bau-Bau, menabung sedikit demi sedikit untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Setiap sore lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar sayup dari dalam kediamannya di sebuah rumah panggung sederhana di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau. Nenek Hasina sejak 1974 silam mengajar anak-anak di sekitar kediamannya membaca kitab suci Al-Quran
Siapa sangka keikhlasan mengajar mengaji membuahkan berkah bisa berhaji tahun 2024 bersama umat muslim beruntung lainnya. Nenek Hasina sudah lama menjanda, suaminya telah berpulang sejak puluhan tahun silam. Ia tinggal seorang diri dan tak punya pekerjaan lain selain menggantungkan hidupnya mengajar anak-anak lingkungannya belajar mengaji. Disuruh orang tua untuk bantu harga lampu dengan sewa air. Nah, itu saya custom kalau begitu kamu orang bayar harga 10.000 satu bulan. Nah, dia bentar sudah berapa tahun juga saya ajari baru ada itu. Sejak awal mendedikasikan diri sebagai guru ngaji, ia tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Namun orang tua murid-muridnya lah yang berinisiatif membantu ekonomi Nenek Hasina dengan rutin membayar iuran mengaji 10.000 per bulan. Disitulah tersirat niat Hasina untuk menabung sedikit demi sedikit agar bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Karena tuh saya pikir saya ini tidak capek pergi cari apa hanya mengaji saja. Alhamdulillah juga sudah bisa berkumpul uang untuk beli makanan, untuk beli apa. Sudah pakai uang itu. Mau ambil di mana uang kalau kado moko ini hanya mengaji saja. Dari Bure sana sudah sapi jamur semuanya. Sapi jamur juga di Baran saya sudah jadi guru mengaji. Impian Nenek Hasina perlahan terkabul dari uang hasil tabungannya. Sang Pencipta menjabat niat baiknya sehingga tahun 2012 Hasina bisa mendaftar haji dengan membayar uang muka 25 juta rupiah ke pihak Kementerian Agama. Uniknya Nenek Hasina menyimpan uang hasil kerja kerasnya di bawah bantal dan berbagai tempat. Saat uangnya terkumpul berjumlah jutaan, ia baru membawanya ke bank untuk disimpan sebagai tambahan pelunasan biaya haji. Mana juga kita suntik juga lain juga uangnya, baju juga lain juga uangnya. Iya. Akhirnya 12 tahun. Itu orang-orang di Bungisan, apa pekerjaannya mamamu itu katanya kerja umroh saja tetap pekerjaan. Karena itu saja. Tapi mungkin karena saya ikhlas, saya ajar anak-anak, ya Allah dia kabulkan saya apa saatnya rencana. Tak disangka 12 tahun penantian setelah mendaftar, Nenek Hasina mendapat panggilan untuk berhaji tahun ini dan bergabung dalam kelompok terbang 35 embarkasi Makassar pada awal Juni mendatang. Sisa uang pelunasan naik haji sebesar 33 juta rupiah pun berhasil ia lunasi dari hasil mengajar ngaji. Kini Hasina terus mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan. Ia berharap agar dapat melalui perjalanan berhaji ke Tanah Suci dengan sehat dan pulang ke tanah kelahiran Kota Bau-Bau dengan selamat memperoleh gelar Haji Mabrur. Berapa saja, saya pergi dengan baik, pulang pergi dengan sehat, sampai di sana sehat, pulang juga di kampung halaman sehat. Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Bau-Bau, Alkin, mengakui Hasina patut menjadi teladan karena hanya dengan mengajar mengaji ia mampu menunaikan ibadah haji. Iya. Ya mungkin saya tidak ada. Tidak rasional ya kalau kita pikir ya. Tapi gitulah Allah ya. Kita bantu agamanya, kita bikin amal jariah, ajar anak-anak. Justru Allah membalas dengan bisa naik haji, bisa ke Baitullah. Baginya ibadah haji merupakan hal unik karena tidak semua umat muslim mampu secara ekonomi bisa melaksanakan haji, sementara dari kalangan warga tidak mampu yang memiliki niat tulus mampu melaksanakannya atas izin Sang Pencipta. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPH Unit 5 Wakonti bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembangkan 2.300 bibit kayu wola di Kebun Benih Semai atau KBS di kawasan hutan di Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau. Ikan di wilayah kerja SKIPM Bau-Bau masih aman dari kandungan bahan berbahaya seperti formalin. Sayangnya kebersihan pasar ikan menjadi sorotan dan patut menjadi atensi pedagang dan pemerintah daerah.
Saudara, demikianlah penyampaian Warta Capton pagi hari ini, tepatnya tanggal 24 Mei 2024. Mewakili kerbaik kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.